Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Untuk anak-anakku kelas 5B dimanapun kalian berada, semoga kita masih diberikan oleh Allah SWT berupa kesehatan, sehingga kita masih bisa bersama-sama untuk belajar, yaitu mencari ilmu. Nah, untuk pembelajaran temanya kita akan melanjutkan pada tema 3, yaitu tema C ya. Kalau anak-anak punya buku paket ya dibuka pada tema C-nya, yaitu pada halaman 22. Kita hari ini akan membahas tentang mata pelajaran PPKN, yaitu keragaman lingkungan sekitar. Nah, pada tema C ini materinya adalah makanan sehat dengan subtema 1, yaitu bagaimana tubuh mengolah makanan. Namun untuk mapelnya kita akan belajar pada mapel PPKN, yaitu tentang keragaman lingkungan sekitar. Nah, di pembelajaran untuk tematik ada pada pembelajaran 3, pembelajaran 4, dan pembelajaran 6 tentang keragaman di lingkungan sekitar. Ketika ada gambar, ini merupakan gambar kerja bakti ya untuk interaksi sosial di masyarakat. Nah, kalau anak-anak pernah kerja bakti di lingkungan masyarakat, yaitu membersihkan sampah atau selokan-selokan yang ada di lingkungan anak-anak semua, nah itu merupakan suatu interaksi yang melibatkan masyarakat setempat. Nah, kerja bakti itu merupakan salah satu contoh dari interaksi sosial yang ada di masyarakat ya. Keragaman dalam masyarakat di daerah tempat tinggal masing-masing. Nah, manusia merupakan makhluk sosial yang selalu saling berinteraksi satu sama yang lain. Tanpa adanya interaksi sosial, maka masyarakat atau manusia itu tidak bisa hidup berdampingan ya. Oleh sebab itu manusia dikatakan makhluk sosial yang sangat membutuhkan manusia yang lainnya. Dalam interaksi tersebut terdapat hubungan timbal baik ya, terdapat hubungan timbal balik di antara sesama. Nah, itu jadi ya keragaman di lingkungan sekitar tentang pembahasan hari ini, yaitu bagaimana anak-anak bisa berinteraksi sesama manusia yang lainnya, baik itu bersama teman, bersama keluarga, ataupun bersama masyarakat ketika sedang bertempat tinggal di rumah. Nah, keragaman dapat kita jumpai dalam interaksi sosial. Nah, di sini ya meskipun punya suku yang berbeda, budaya yang bermacam-macam, dan agama yang tidak sama, tetap kita menjunjung tinggi yang namanya toleransi. Ya, dimana meskipun kita berbeda satu sama lain, meskipun kita tidak sama budayanya, meskipun kita tidak sama agamanya, tapi kita harus menjunjung sikap toleransi, yaitu saling menghargai. Agar apa? Agar terciptanya kerukunan dalam interaksi sosial di kehidupan kita sehari-hari. Kalau rukun kan enak ya, jadi dalam bermain, terus dalam hal kebutuhan, ketika kita rukun dengan siapapun, maka kita akan mencapai yang namanya ketenangan dalam kehidupan, ketenangan jiwa, dan lain sebagainya akan didapatkan. Namun sebaliknya, jika kita tidak mempunyai sikap toleransi atau tidak rukun sesama teman, tidak rukun terhadap agama lain, tidak rukun terhadap budaya yang lain, maka kita kehidupannya juga tidak akan tenang ya, bisa bertengkar ya, bisa saling bermusuhan. Nah, itu akan mengakibatkan kehidupan kita tidak berjalan dengan baik ya. Nah, jadi
Untuk di sekolah, kalau anak-anak dulu pernah belajar di sekolahan ya ada kerjasama. Nah, dalam kerjasama ini ada manfaat-manfaat yang didapatkan dalam keragaman. Yang pertama, ketika anak-anak belajar kelompok, ya misalkan di sekolah disuruh diskusi berkelompok dengan kelompok teman-temannya, maka yang di situ adalah satu pemersatu budaya yang beragam. Artinya apa? Meskipun nanti budayanya berbeda, dari keluarga berbeda, dari suku atau dari agama yang berbeda, nanti bisa dipersatukan dari budaya yang beragam itu. Nah, ya jadi satu sekolah untuk berkelompok. Yang kedua, kerjasama bisa mengakibatkan pekerjaan menjadi lebih ringan. Karena apa? Karena dipikul bersama, dikerjakan bersama-sama, tidak sendiri. Nah, itu adalah manfaat kerjasama. Dan yang terakhir, bisa bertukar pikiran antar anggota kelompok. Nah, karena adanya diskusi, maka yang kita dapatkan adalah pemikiran-pemikiran, pikiran-pikiran dari berbagai anak. Jadi banyak pikiran yang nantinya bisa kita terima. Mana yang baik kita ambil dan mana yang buruk kita tidak ambil ya. Jadi dalam berdiskusi, dalam kerjasama, yaitu tentang manfaat-manfaat yang bisa didapatkan dari kerjasama itu sendiri, yaitu sangat banyak sekali, terutama tiga ini yang paling pokok yang bisa anak-anak dapatkan dari manfaat kerjasama dalam keragaman. Nah, inilah salah satu bentuk kerjasama, yaitu kerja kelompok. Nah, yaitu sedikit untuk materi PPKN di subtema 1 ini. Untuk tema C ya tidak banyak, cuma keragaman di lingkungan sekitar ya, itu nanti bisa dipelajari di buku paketnya untuk anak-anakku semua. Untuk hari ini cukup sedikit pembelajaran PPKN ini, semoga bermanfaat bagi anak-anakku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.